Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan juga sebagai nabi penutup dari para nabi-nabi yang lainnya. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan senantiasa orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit tentang neraka dan surga, pelajaran 14 halaman 63 ya. Pelajaran 14 halaman 63 tentang neraka dan surga. Untuk di video pertama ini kita akan bahas tentang neraka, nanti dilanjutkan dengan video berikutnya yaitu tentang surga. Oke. Neraka adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, yaitu mereka yang melanggar perintah Allah dan mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari neraka ini, pelajaran neraka ini kita sudah mengetahuinya. Apa sih neraka itu? Kita sudah sering mendengarkan bagaimana keadaan di dalam neraka. Ya, tentunya pada kali ini Bapak akan sedikit membahas ya tentang neraka tersebut. Neraka diciptakan dari api yang sangat panas. Ya, neraka diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas, dan bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Ya, manusia dan bebatuan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya percikan api neraka itu dijatuhkan ke bumi, maka akan habis terbakarlah bumi dan isinya karena tidak mampu menahan panasnya neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Lalu apakah kita sanggup? Kita yang sanggup menghadapi api neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan api neraka, anak-anakku sekalian, api di dunia pun ini tidak ada yang mampu menahan panasnya. Jika kita membakar suatu bakaran, ya, kita mendekati ya dari jarak tertentu, tentunya sangat panas. Apalagi kita menempelkan salah satu anggota tubuh kita ke api, maka terasa panaslah. Tapi panasnya api di dunia ini tidak seberapa dari panasnya api
api neraka. Oke. Sekarang kita masuk ke penjaga neraka. Ya, siapa sih penjaga neraka itu? Ya, yang pertama penjaga api neraka, yang pintu-pintu neraka dijaga oleh para malaikat yang kekar dan kejam. Ya, sekali lagi, pintu neraka dijaga oleh para malaikat yang kekar dan kejam. Ya, sekali lagi, pintu neraka dijaga oleh para malaikat yang kekar dan kejam. Ya, ini penjaga pintu api neraka. Yang kedua adalah tingkatan dan nama-nama neraka. Ya, tingkatan dan nama-nama neraka. Di antaranya adalah bi'sal masir. Berikutnya adalah bi'sal mihad. Kemudian hafirah, hawiyah, hutamah, jahannam, jahim, sa'ir, kemudian sahirah, kemudian sakar dan wa'il. Ini nama-nama dari api neraka. Ya. Adapun orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, mereka berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian, hukuman bagi orang-orang yang munafik yang ditampakkan pada mereka, ya, dari diri mereka kepada manusia lainnya adalah keimanan. Dan ketika waktu sholat mereka sholat, ketika waktu berpuasa mereka berpuasa, tetapi di belakangnya itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dalam api neraka yang paling dalam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang munafik berada di neraka yang paling bawah. Oke. Ini bagian dari nama-nama api neraka tadi sudah dijelaskan. Kemudian hukuman terberat adalah orang-orang munafik yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di api yang paling bawah. Kemudian yang ketiga adalah penghuninya. Siapa sih penghuni neraka itu? Ya, penghuni neraka terbagi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak kekal di dalamnya. Tidak kekal itu tidak selamanya di dalamnya, ya. Tidak selamanya di dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang tidak kekal. Artinya apa? Ia hanya sementara di api neraka, lalu ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, golongan yang kekal di dalamnya, perhatikan, di antaranya adalah musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Kemudian yang kedua adalah kafir, yaitu orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga ia mendustakan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, munafik. Munafik yaitu orang yang pura-pura beriman padahal hatinya kafir dan mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah orang yang selalu taat kepada pemimpin yang sesat. Ini golongan orang yang apa? Dikategorikan kekal di dalam api neraka. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang tidak kekal di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang sombong. Ya, orang sombong ini hukumannya tidak kekal di api neraka. Tapi ingat anak-anakku sekalian,
Ya, panasnya api neraka itu lebih panas dari api, ya, berkali lipat dari api dunia. Jadi sekali lagi jangan kita anggap enteng, nantikan sementara, ya. Sementara setelah itu baru kita masuk api neraka, baru kita masuk surga. Tidak. Tapi bagaimana caranya kita berusaha untuk sedikit pun tidak tersentuh dari api neraka. Oke, yang kedua, pembunuh sesama muslim. Pembunuh sesama muslim. Kemudian yang ketiga, pemakan riba. Ya, sama pemakan riba. Ya, pemakan riba. Yang keempat, pelukis yang melukis makhluk bernyawa. Pelukis yang melukis makhluk bernyawa, ya. Dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka tapi tidak kekal. Kemudian yang kelima, orang yang selalu memamerkan auratnya, membuka auratnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian yang keenam, orang yang menyiksa hewan. Ya, menyiksa hewan. Ya, jika seandainya kita punya peliharaan hewan di rumah, ya hendaknya kita berlakukanlah dengan sebaik mungkin, tidak menyiksanya. Dalam arti apa? Kita tidak memberikan makan sehari penuh, ya, tidak memberikan minumnya, ya. Kemudian jika di situ ada banyak kotorannya, maka kalau itu adalah peliharaan kita, maka seharusnya seyogianya ya kita membersihkan, merawatnya seperti kita merawat diri kita sendiri. Karena apa? Itu tanggung jawab kita. Ya, jika kita punya peliharaan, maka itu adalah tanggung jawab kita. Makan minum dia adalah tanggung jawab dari kita. Oke? Paham anak-anakku sekalian? Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, ia menuntut ilmu terpaksa, ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di api neraka tapi tidak kekal. Kemudian kita masuk yang keempat adalah siksa neraka. Bentuk dari siksa neraka di dalam neraka adalah berbeda-beda. Ya, ingat sekali lagi, bentuk siksa neraka yaitu berbeda-beda, tergantung pada besar atau kecilnya dosa yang dilakukan hamba, ya. Anak-anakku sekalian, ya, bentuk dari siksaan api neraka itu berbeda-beda. Jika si fulan melaksanakan rutinitasnya selama di dunia lebih banyak dari kebaikan, maka tentunya berbeda dengan orang yang di dunianya menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bentuknya berbeda-beda. Ya. Kemudian lihat bentuk dari siksa yang lain dari api neraka. Yang pertama, terbakar kulit. Kulit adalah anggota tubuh yang paling merasakan sakit jika dibakar atau tergores. Ingat, kulit yang ada di tubuh kita yang menyelimuti daging dan tulang kita ini, jika tersentuh benda yang panas atau yang tajam atau yang dikenakan pada kulit kita, maka kulitlah yang merasakan terlebih dahulu. Oleh karena kulit merasakan lebih terasa panas. Kemudian as-sahar. As-sahar adalah yaitu cairan yang panas melebihi panas di dunia. Ia dituangkan ke kepala sehingga perut dan seluruh isinya hancur. Cairan yang jika ditumpahkan di atas kepala kita, maka seisinya di dalam perut kita ini hancur, ya, hancur. Kemudian al-lahfu. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan dibutakan, ditulikan dan dibisukan. Ya. Pada hari akhir nanti, ya, hari kiamat, orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala akan membutakan matanya. Kemudian menulikan telinganya
dan dibisukan mulutnya. Jadi dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Ya, sehingga ia apa? Ia mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bisa bantah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah as-sahbu. Ya. As-sahbu yaitu pada hari itu muka-muka mereka diseret. Ya. Muka-muka mereka akan diseret. Ya, bagaimana bayangkan wajah-wajahnya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Para penjaga neraka. Kemudian yang berikutnya adalah muka penghuni neraka menjadi hitam. Ya, di dunia wajah mereka putih bersih, tapi nanti di api neraka, nanti di akhirat nanti muka-muka mereka berubah menjadi hitam kelam. Kemudian tubuh penghuni neraka akan menjadi besar. Ya. Tubuh penghuni neraka akan menjadi besar. Ya, mungkin dulu pernah kita sampaikan, ya anak-anakku sekalian, mungkin sudah mendengar dari bapak ibu guru kalian yang menyampaikan di kelas bahwa tubuh penghuni neraka itu akan menjadi besar. Ya, ada yang menceritakan bahwasanya apa? Giginya ahli neraka itu apa? Sebesar gunung Uhud, satu gigi. Gimana bentuk badannya, gimana kepalanya. Dan jika ditimpakan kepada api neraka, apa yang terjadi? Ya, jika badan kita sekarang ini ditimpakan api neraka, ya, ketika terbakar maka selesai. Tidak lagi ada rasa panas. Kenapa? Hangus, habis. Tapi Allah Subhanahu wa taala merubah tubuh mereka menjadi lebih besar. Ya. Sampai dibarangkan bagi gigi mereka itu apa? Lebih besar dari gunung Uhud. Dari pundak kiri ke pundak ke kanan, perjalanannya apa? 3 hari perjalanan dengan kendaraan tercepat, baru nyampe ke pundak satunya. Ya, ini tandanya apa? Siksaan Allah SWT semakin pedih. Jika ditimpakan api neraka mereka, maka apa? Kulit itu akan hangus satu persatu. Apakah setelah hangus satu persatu itu sudah habis? Tidak. Allah tumbuhkan lagi. Allah jadikan lagi kulit itu dan dibakar lagi. Dan begitu pun setiap harinya. Oke. Berikutnya adalah penghuni neraka akan dipanggang seperti daging yang dipanggang. Na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari itu semua. Kemudian di dalam neraka juga ada yang namanya makanan dan minuman. Ya, di dalam neraka ada yang nama makanan dan minuman. Sekarang lihat makanan penghuni neraka. Makanan penghuni neraka berupa duri. Ya, duri dimakan. Ini makanan orang-orang ahli neraka. Ya, kemudian azakum, yaitu makanan yang apabila dimakan maka perutnya akan mendidih dan hancur. Lalu apakah penghuni neraka mereka memakannya itu? Mereka akan memakannya karena apa? Mereka lapar, mereka haus. Tetapi ketika mereka makan, seisi perutnya apa? Hancur. Kemudian apa? Ghislin, itu makanan dari kulit yang sudah membusuk, menjijikan. Ya. Ini makanan bagi penghuni neraka. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dan kita dijauhkan dari perkara-perkara itu. Kita dimudahkan untuk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Berikutnya adalah minuman. Ya, tadi makanan, sekarang minuman bagi penghuni neraka. Yang pertama adalah hamim, yaitu air yang panas yang sudah pada puncaknya. Air yang benar-benar panas.
Ya, ini minuman bagi penghuni neraka. Yang kedua, sadid, yaitu minuman yang berasal dari nanah dan darah. Ya, nanah, kita tahu nanah itu adalah sesuatu yang menjijikkan, bau. Kemudian darah, sesuatu yang amis dan menjijikkan juga. Maka inilah minuman para penghuni neraka. Lalu apa? Minuman yang lainnya adalah apa? Usak. Yaitu apa? Minuman yang berasal dari keringat penduduk api neraka, ya. Usak. Ya, bukan itu Gisli yang salah tulis ya. Jadi usak. Yaitu minuman yang berasal dari keringat penduduk neraka, dan itu adalah minuman mereka. Kemudian yang terakhir dari bahasan ini adalah muhl, yaitu minyak yang sangat panas. Ya, minyak yang sangat panas. Ketika kita terpercik kena minyak, bagaimana dengan keadaan kulit kita? Maka kulit kita akan melepuh. Dan bagi penghuni neraka, minuman mereka adalah minyak yang sangat panas. Gimana rasanya? Apa yang terjadi di tenggorokan kita ketika mengenai minuman tersebut? Ya, dari minuman hamim, sadid, usak, muhl. Ya, contoh seperti tadi sadid, minum yang berasal dari nanah dan darah. Ya, kemudian hamim, air yang sangat panas. Kemudian usak, minum yang berasal dari keringat dari penduduk api neraka tersebut. Ya, ini pelajaran dari tentang neraka. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, agar kita terhindar dari sisaan api neraka, sehingga kita tidak mendapatkan dari bagian-bagian tersebut. Yaitu apa? Siksaan ataupun makanan dan minuman yang menjijikan, ya, yang menjijikan. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal itu semua. Oke. Dari video tentang pembahasan neraka kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.